Monggo Pak, langsung masuk aja sudah ditungguin sinden, pemain gamelan, dan para tamu. Oh ya mas, tak ke sana saya sekarang. Monggo Pak dimakan hidangannya. Halo Sobat Poengki, kita jumpa lagi. Semoga keadaan kalian baik ya. Cerita kali ini berasal dari Mahardika, seorang pria 31 tahun dari Kabupaten Semarang. Mahardika mempunyai cerita cukup terkenal di daerahnya sekitar tahun antara 70-an sampai 80-an, yaitu tentang seorang dalang sederhana yang mendadak kaya raya. Sebut saja Pak Dalang itu namanya Pak Joko, yang saat itu berumur 50 tahun. Dia sudah beristri berusia 44 tahun dan punya satu putra berumur 25 tahun. Mereka sekeluarga beragama Islam dan tinggal di wilayah Kabupaten Semarang. Keluarga Pak Joko bisa dibilang kaum kelas bawah. Mereka tinggal di sebuah rumah kayu kecil dan anaknya memutuskan merantau keluar kota untuk membantu ekonomi keluarga. Karena di saat itu posisi Pak Joko sebagai dalang memang belum populer. Dia kalah tenar dengan dalang-dalang lain. Pak Joko lebih sering pentas di acara-acara kecil yang bayarannya tidak terlalu tinggi. Dan itu pun orderan tidak selalu datang. Kadang dia juga sepi job. Ketika sepi job, Pak Joko mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu bertani dibantu istrinya. Tapi di suatu hari, nasib Pak Joko berubah total. Dari kaum kelas bawah, dia menjadi orang kaya raya. Bagaimana dia bisa menjadi kaya? Biar tidak penasaran, mari kita menuju ceritanya. Siang itu di rumahnya, Pak Joko didatangi seorang laki-laki. Pak Joko mendapat orderan menjadi dalang di acara ulang tahun desa si laki-laki tersebut yang bertempat di keraton. Dirasa acara tersebut cukup besar, Pak Joko tentu saja menerima orderan tersebut karena pastinya bayarannya juga mahal. Nanti malam, bisa kan Pak, ke acara ulang tahun desa saya? Jadi dalang cerita Ramayana. Oh bisa mas, udah sering saya bawain cerita Ramayana. Nanti dijemput ya mas, soalnya saya nggak punya motor. Kalau begitu, terima kasih Pak Joko. Nanti malam saya jemput pakai delman. Ini saya izin pamit ya Pak. Ya mas, silahkan dilanjut. Hati-hati dalam perjalanan. Tak siapin semuanya sebelum berangkat. Alhamdulillah ya Pak, dapat orderan dalang. Mayan buat beli beras yang mau habis sama lauknya. Alhamdulillah, acaranya sih di keraton. Tapi aneh tadi masnya nggak nyebutin lokasinya di mana. Mendapat orderan di pentas wayang yang besar tentu saja membuat istri Pak Joko senang. Malam pun tiba. Pak Joko dijemput menggunakan kereta kuda menuju lokasi acara. Setelah sekitar 30 menit, sampailah Pak Joko di sebuah keraton, tempat yang digunakan untuk pentas wayang. Dan dia nampak bingung, karena lokasi tersebut tampak asing baginya. Monggo Pak, langsung masuk aja. Sudah ditungguin sinden, pemain gamelan, dan para tamu. Oh ya mas, tak ke sana saya sekarang.
Acara pentas wayang Ramayana pun berjalan dengan lancar, tetapi ada yang mengganjal hati Pak Joko. Para penonton atau tamu yang hadir, mereka tampak memasang raut muka yang kaku. Dan semua laki-laki memakai pakaian yang sama, begitu juga dengan perempuan mereka juga, memakai atribut yang sama. Dan yang paling aneh adalah, muka mereka terlihat mirip semua, baik laki-laki maupun perempuan. Padahal total tamu yang hadir jumlahnya ratusan. Kan kalau kembar sampai ratusan kan nggak mungkin. Setelah selesai acara, Pak Joko dipersilahkan untuk menikmati jamuan makan malam oleh seorang wanita yang menyebutnya Rewang atau pembantu di keraton tersebut. Monggo Pak dimakan hidangannya. Maaf adanya cuma ini, nggak usah buru-buru dinikmati sepuasnya. Enjeh Bu, maaf lo merepotkan sampai disuguhi sebanyak ini. Dan enak-enak semua. Saya tinggal dulu ya Pak. Melihat menu yang enak-enak dan bergizi yang jarang dia temui di rumahnya, Pak Joko pun makan dengan lahap. Setelah selesai makan, Pak Joko berpamitan pulang. Akan tetapi, S1 Ibu Rewang memberi sebuah titipan. Dikira uang, ternyata hanya jahe. Tentu saja Pak Joko bingung, tapi ia masih berpikir positif. Mungkin uangnya akan diserahkan ketika dia sampai rumah. Sudah Bu, sudah kenyang perut saya. Ini saya izin pamit, biar nggak kemalaman. Sebelum Bapak pulang ada titipan Pak. Monggo diambil, kira-kira butuh berapa? Tak ambil satu aja ya Bu, nggak usah banyak-banyak. Makasih ya Bu untuk jahenya. Saya izin pamit soalnya sudah ngantuk sekali. Pengen segera istirahat. Ya Pak, saya juga makasih. Hati-hati di jalan. Akhirnya, Pak Joko pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, banyak hal yang mengganjal di hati Pak Joko, mulai dari lokasi yang asing baginya. Padahal, jarak dari rumahnya tidak begitu jauh. Para penonton yang bermuka kembar dan datar, hingga kenapa dia diberi jahe. Tapi itu semua tidak terlalu dia pikirkan, karena kondisi tubuhnya sudah lelah. Yang terpenting bagi Pak Joko, dia segera sampai rumah. Hingga dia melupakan satu hal, yaitu uang bayaran. Waduh, lah tadi kok nggak minta bayaran? Lokasinya aja nggak tahu, gimana mau balik ke sana? Kalau gini mau ngomong apa ke istriku? Masak, pulang malam, cuma dapat jahe. Pagi hari pun tiba, mau tidak mau, Pak Joko harus jujur kepada istrinya. Kalau dia hanya dibayar dengan segenggam jahe, bukan uang. Tapi saat diperiksa, ternyata jahe tersebut berubah. Pak minta uang buat beli beras sama ayam di pasar, biar bisa aku masak pagi ini untuk sarapan. Maaf nih Bu, kalau tadi malam aku nggak dibayar. Hasil dalang cuma dapat jahe. Jangan bercanda loh Pak, masak hari ini kita makan jahe. Kita kan nggak lagi masuk angin. Aku nggak bercanda. Kalau nggak percaya, ambil aja di saku celanaku tadi malam. Di situ adanya cuma jahe. Betapa kagetnya Pak Joko dan istrinya. Jahe yang ada di saku celana berubah jadi emas dan perhiasan. Tentu saja mereka girang bukan main. Ini emas perhiasan loh, bukan jahe. Terus ini punya siapa kok bisa di saku celana? Loh, nggak masuk akal ini. Mana mungkin jahe berubah jadi emas? Pak, apakah ini rejeki dari Gusti Allah? Jahenya bisa berubah jadi emas. Alhamdulillah Bu, mungkin ini cara Gusti ngasih rejeki ke hambanya
dengan cara tak terduga. Alhamdulillah Bu kita kaya sekarang. Alhamdulillah Pak, bisa beli beras sama ayam. Setelah mendapat emas dan perhiasan yang cukup banyak, Pak Joko dan istrinya menjualnya. Uang dari hasil jualan tersebut dipakai Pak Joko untuk banyak hal, seperti membeli tanah untuk membangun rumah baru dan peternakan sapi, membeli kendaraan pribadi, membeli properti pewayangan, dan masih banyak lagi. Pak Joko menyuruh anak tunggalnya pulang dari perantauan guna membantunya mengurus peternakan sapi miliknya. Pak Joko kadangkala juga mencari lokasi terakhirnya mendalang sebelum dia kaya raya, tapi tidak pernah menemukannya. Mencoba bertanya kepada orang-orang, tapi juga tidak ada yang tahu. Kabarnya, rumah kayu kecil Pak Joko pun juga dijual karena tidak ada yang menempati. Sekarang kehidupan Pak Joko sekeluarga jauh lebih sejahtera. Dia bisa menikmati masa tuanya dengan damai. Meski begitu Pak Joko tidak lupa dengan jati dirinya sebagai dalang. Meskipun punya peternakan sapi, dia tetap menerima segala bentuk orderan menjadi dalang. Tidak peduli acara kecil maupun besar. Yah, itulah tadi cerita mengenai Pak Joko, seorang dalang miskin yang menjadi kaya raya hanya dalam waktu semalam tanpa pesugihan. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Pak Joko adalah, coba aja kalau Pak Joko ambil jahenya lebih banyak, pastinya kan dia jadi lebih kaya. Maaf, kita nggak boleh serakah. Oke, kalau ini serius, pelajaran yang dapat kita ambil adalah perlunya menjalani kehidupan dengan rasa syukur dan ikhlas. Susahnya hidup kita. Jangan pernah menyerah dan putus asa. Karena kita tidak tahu cara Tuhan memberi rejeki kepada hambanya. Tidak lupa saya mengingatkan bagi kalian yang memiliki cerita menarik, bisa berbagi ke Pengki. Animasi ya. Caranya bisa dikirim melalui inbox atau email yang tertera di akhir video. Sekian cerita kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.